Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 471. La, Zhao Yanzi duduk di SUV Zhao Hongyu dan bersenandung dengan gembira. Dia masih ingat dengan jelas ekspresi di wajah Luo Ying ketika dia meninggalkan rumah mereka tadi malam. Memikirkan hal ini, Zhao Yanzi tidak bisa menahan tawa. Dia awalnya khawatir bahwa Zhao Guang akan menghukumnya, tetapi dia tidak berharap Zhao Guang akan mengirim Luo Ying dan tidak memarahinya sama sekali. Zhao Guang hanya memintanya untuk memperhatikan keselamatan saat mereka keluar hari ini. Dia berhasil lulus sebagai 3 besar di kelasnya, jadi Zhao Hongyu berjanji untuk membawanya ke pantai untuk bermain. Tentu saja, pantai ini jelas bukan di samping East Ocean City. Mereka akan mengambil kapal pesiar pribadi mereka untuk pergi ke suatu tempat lebih jauh. SUV hitam melaju di sepanjang garis pantai, dan tubuh yang bersih bersinar dengan cahaya yang bersinar. Itu mengalir dengan lancar ke lingkungan di tepi laut dan ke pintu rumah Haoren. Hongyu. Melihat mobil hitam besar muncul di luar pintu, Yue Yang yang mengenakan kaos kasual keluar untuk menyambut para tamu. Yue Yang. Zhao Hongyu menurunkan kaca jendela dan melambai. Apakah anak-anak sudah siap? Mereka semua bangun dan sarapan, Yue yang berjalan ke mobil dan berkata sambil tersenyum. Haoren tidak muda, tapi Yue yang masih tidak terlihat tua, terutama dengan temperamennya yang elegan. Itu membuatnya sebanding dengan Zhao Hongyu. Ketika mereka bersama, mereka tampak seperti saudara perempuan. Pagi, Bibi. Zhao Yanzi yang dalam suasana hati yang baik mengeluarkan kepalanya dan menyapa dengan renyah. Gadis baik. Yue yang meraih ke dalam mobil dan mengusap wajah Zhao Yanzi. Yue yang sangat menyukai menantu kecil ini, bahkan lebih dari Zhao Hongyu. Zhao Yanzi menjulurkan lidahnya dan duduk. Bapak, Hao tidak akan pergi. Tanya Zhao Hongyu. Dia, Yue yang tampak tak berdaya. Dia merajuk denganku. Tapi dia benar-benar sibuk baru-baru ini. Kemarin, aku membantunya memilah ringkasan triwulanan dan tetap terjaga hingga tengah malam menulisnya. Zhao Hongyu tersenyum dan berkata, sama untuk keluarga kami, mengatakan bahwa dia sibuk dengan pekerjaan, jadi dia tidak bisa pergi. Dia tahu bahwa Yue Yang dan Hao Zonghua bertempur baru-baru ini, dan fokus konflik ini terletak antara Xie Yujia dan Zhao Yanzi. Mereka berebut siapa yang lebih cocok untuk Haoren. Tidak apa-apa bahwa mereka tidak datang. Kita berdua akan memiliki percakapan yang baik, kata Yue yang sambil tersenyum. Iya nih, biarkan mereka pergi, kata Zhao Hongyu juga. Dia sedikit kesal tentang Zhao Guang juga. Para pria selalu sibuk dengan karir mereka, dan mereka tidak terlalu peduli dengan keluarga mereka. Dalam hal ini, Yue Yang dan Zhao Hongyu masih sangat mirip. Ren, Yujia, apakah kamu siap? Yue Yang menoleh dan berteriak ke rumah. Kedatangan. Haoren, Xie Yujia, Lu Linlin, dan Lu Lili menjawab serempak dan berlari keluar rumah. Mereka semua mengenakan pakaian santai dan kasual, dan gadis-gadis itu lebih cantik dari yang lain. Beberapa hari yang lalu, Zhao Hongyu berganti ke mobil baru, melompat dari SUV 5 kursi ke SUV 7 kursi. Itu lebih besar dan lebih luas. Alasan utama adalah bahwa selama waktu ini ketika dia mengendarai staf studio untuk memeriksa proyek konstruksi, mobil besar itu dapat memuat beberapa orang lagi. Karena mereka akan bermain hari ini, mobil besar ini cocok untuk semua anak. Lu Linlin dan Lu Lili membawa tas travel yang berisi cincin berenang dan pakaian renang, dan mereka memasukkannya ke bagasi mobil. Kemudian, mereka masing-masing mengambil salah satu lengan Haoren dan duduk di barisan terakhir mobil. Hao Zonghua akan menyelesaikan laporan triwulanan untuk Ocean Research Institute segera, dan kemudian dia akan membawa Haoren ke AS untuk melihat teman-teman lamanya, ibu dan ayah Xie Yujia. Yue yang ingin Haoren dan Zhao Yanzi pergi berlibur, dan Hao Zonghua ingin Haoren menghabiskan liburan musim panas di AS. Keduanya berdebat dan tidak akan berpartisipasi dalam kegiatan masing-masing. Namun, pada akhirnya, Zhao Hongyu lebih lembut dan lebih toleran. Dia membawa Xie Yujia dan para suster Lu keluar untuk bermain bersama, dan kemudian dia akan membawa mereka ke AS. Aura keibuan Zhao Hongyu tidak hanya bersinar pada Zhao Yanzi tetapi juga pada Xie Yujia dan gadis-gadis lain di sekitar Haoren. SUV hitam melaju menuju dermaga beberapa kilometer jauhnya. Hanya setengah jam kemudian, sebuah Ferrari merah datang ke pintu rumah Haoren. Ding dong,
Su Han yang mengenakan setelan bisnis hitam dan putih menekan bel pintu. Dia mengenakan rok pendek hitam dan kemeja putih hari ini karena dia pergi ke rapat staf di East Ocean University. Dalam pakaian wanita kantor yang khas ini, yang tahu berapa banyak perhatian guru laki-laki yang telah ia tarik, belum lagi kaki indah dalam kaus kaki di bawah roknya dan dadanya yang sangat penuh yang memaksanya untuk membuka dua kancing baju paling atas. Sayangnya, Hao Ren tidak bisa melihat Su Han dalam setelan bisnis hitam putih ini. Dalam pakaian ini, jika dia sedikit membungkuk, Hao Ren akan mimisan. Hei, Han. Nenek membawa tas besar dan berjalan keluar rumah. Dia tahu bahwa Su Han mengantarnya ke pedesaan hari ini. Jadi, begitu dia mengirim Hao Ren dan gadis-gadis keluar dari pintu, dia duduk di ruang tamu, menunggu Su Han. Nenek, Su Han tersenyum. Dia 2 atau 3 tahun lebih tua dari Xie Yujia, jadi dia terlihat lebih dewasa dan elegan. Nenek berdiri di pintu dan memandangi Su Han yang ada di Ferrari merah, dan dia sangat menyukainya. Ho, Han benar-benar cantik hari ini. Nenek mengeluarkan kacamata hitam besar dari sakunya, mengenakannya, dan duduk di Ferrari merah dengan percaya diri. Siapa bilang nenek tidak modis? Su Han memulai Ferrari, melaju keluar dari komunitas pantai dengan lancar, dan kemudian memasuki jalan raya. Proses yang mulus ini membuat nenek segera tertidur dengan kacamata hitamnya. Bola energi merah perlahan mengelilingi Ferrari merah, dan mobil itu perlahan-lahan terangkat dari jalan, terbang ke langit. Setelah melihat lebih dekat, ada longsword putih di bagian bawah Ferrari merah. Tindakan sombong seperti membawa Ferrari di langit hanya bisa dilakukan oleh inspektur seperti Su Han. Ferrari itu bergerak dalam garis lurus, melintasi pegunungan dan sungai dan berlari ke arah daerah pedesaan Zhejiang yang disebutkan oleh nenek. Pada saat ini, Zhao Hongyu membawa semua orang ke dermaga. Dermaga ini bukan terminal kapal barang. Itu adalah dermaga di dekat kawasan wisata. Terlampir di kutub di pantai, ada beberapa speedboat yang bisa diambil wisatawan. Pemilik menyambut wisatawan dengan antusias. Sekarang memasuki musim panas, pantai-pantai di Samudra Timur menyambut puncak musim pariwisata. Pria dan wanita muda dalam pakaian renang dapat dilihat di mana-mana. Kelompok Hao Ren, yang semuanya mengenakan pakaian kasual berlengan pendek menjadi yang aneh di pantai. Hei cantik. Speedboat, 80 yuan per jam. Di sini, perahuku lebih baru dari miliknya. Juga 80 yuan per jam. Petik 2. Kamu bertujuh sudah cukup untuk mengemas kapal aku. Perahuku adalah yang terbesar. 120 yuan per jam. Kamu duduk bersama. 200 selama 2 jam. Perahu besar, ayolah. Perahuku adalah yang tercepat, duduklah di atas kapalku. Melihat Hao Ren dan kelompoknya datang ke dermaga, pemilik yang duduk di speedboat berteriak. Karena Hao Ren dan yang lainnya tidak memakai pakaian renang, mereka tidak akan bermain di air. Juga, mereka semua berpakaian sangat indah, menunjukkan kepada orang lain bahwa mereka kaya. Ketika kelompok berjalan, persaingan antara para pemilik speedboat ini bahkan lebih hebat. Ledakan, ledakan. Pada saat ini, sebuah kapal pesiar putih tidak jauh dari dermaga menerobos ombak dan melayang ke pantai, tepatnya berlabuh di sisi papan yang memanjang keluar dari dermaga. Penatua Sun yang mengenakan setelan tang coklat berdiri di geladak di depan kapal pesiar dan melambai. Pemilik speedboat yang ingin berbisnis dengan Hao Ren semuanya tercengang. Ada beberapa speedboat di sini untuk menarik penumpang, tetapi orang-orang di sini belum pernah melihat kapal pesiar pribadi berlabuh di sini. Suara mendesing. 6 pria berjas hitam melompat keluar dari dek kapal pesiar dan berdiri di kedua sisi dermaga. Meskipun pemilik speedboat telah melihat semua jenis karakter saat melakukan bisnis, mereka belum pernah melihat pengaturan semacam ini dan buru-buru melompat kembali ke speedboat mereka. Bahkan, mereka harus melakukannya. Laki-laki berjas hitam tidak meninggalkan ruang bagi mereka di dermaga. Sun Tua, mengapa memanggil begitu banyak orang? Zhao Hongyu mengerutkan kening, tampak agak tidak puas. Penatua Sun menangkupkan tangan di depan dada ini dan tersenyum. Ini adalah elit dari Sun Yun Martial Arts Dojo, memastikan keamanan kedua wanita. Pengunjung di pantai semua melihat kapal pesiar super mewah dan laki-laki berjas hitam, dan mereka semua mengalihkan pandangan kepada mereka. Tidak perlu membuat heboh besar. Kamu tinggal, biarkan semua orang pergi, kata Zhao Hongyu. Kata-katanya tenang tetapi memancarkan sensasi megah. Penatua Sun melihat ke kiri, lalu ke kanan. Kalian semua, kembali. Keenam pria berjas hitam itu menangkupkan tangan mereka dan berjalan ke pantai. Di tepi laut yang panas, jas hitam mereka segera menarik perhatian banyak wisatawan.
Zhao Hongyu menyingkirkan keagungan, tersenyum pada Yue Yang, dan berkata, ini adalah pendiri Sun Yun Dojo Martial Arts, Tuan Sun Yun. Kapal pesiar ini juga dipinjam darinya. Halo. Yue Yang mengulurkan tangannya. Halo, Nyonya Hao. Penatua Sun tidak berani berjabat tangan dan hanya menangkupkan tangannya. Kemudian, dia berbalik untuk membuat jalan dan dengan rendah hati mengulurkan tangan kanannya. Dua wanita, silakan naik kapal pesiar. Yue Yang tersenyum lembut, meraih lengan Zhao Hongyu, dan melangkah ke geladak kapal pesiar. Yue Yang tahu bahwa Tuan Sun Yun ini, yang membuka rantai dojo seni bela diri di seluruh negeri, adalah orang kaya. Namun, dari semua aspek, dia merasa seperti dia mematuhi Zhao Guang dan Zhao Hongyu, yang membuatnya berspekulasi bahwa grup Mingli berada di belakang layar dojo Sun Yun Martial Arts. Zhao Yanzi bersorak dan melompat di geladak kapal pesiar. Zhao Hongyu memberitahu Yue Yang bahwa kapal pesiar ini adalah milik Penatua Sun, tetapi Zhao Yanzi tahu dengan sangat jelas bahwa kapal pesiar ini milik grup Mingli. Biasanya, Penatua Sun bertanggung jawab untuk itu. Zhao Hongyu takut kalau Zhao Yanzi akan terlalu sombong, jadi dia jarang membawa kapal pesiar ini. Kali ini, itu adalah liburan musim panas, dan kinerja Zhao Yanzi di sekolah sangat baik, sehingga Zhao Hongyu bersedia untuk mengeluarkannya. Hati-hati. Hao Ren meraih lengan halus Xie Yujia. Xie Yujia mengangguk pelan, memegang telapak tangan Hao Ren dan dengan hati-hati pindah ke kapal pesiar. Orang tuanya membuka pabrik di AS. Jadi, dia bukan dari keluarga miskin. Namun, hal-hal seperti kapal pesiar adalah mainan orang-orang super kaya. Haha, ini menyenangkan. Lu Linlin dan Lu Lili sama sekali tidak takut, berpegangan tangan dan melompat ke geladak dengan main-main. Sejak mereka keluar dari Istana Naga Lautan Timur, mereka tidak pernah naik perahu, terutama kapal pesiar yang sangat modern dan mewah ini seperti rumah kecil. Sekarang setelah para wanita duduk diam, aku akan berlayar sekarang, Penatua Sun berkata dengan sungguh-sungguh. Terima kasih, Tuan Sun, kata Yue Yang. Dia dan Hao Zonghua sering pergi ke luar negeri, dan dia telah mengambil semua jenis kapal pesiar dari beberapa teman kaya asing. Oleh karena itu, dia dapat segera mengatakan bahwa kapal pesiar berukuran sedang sepanjang 20 meter ini tidak murah. Namun, karena Zhao Hongyu mengatakan bahwa kapal pesiar itu milik Sun, Yue Yang mempercayainya. Fakta bahwa Zhao Hongyu bisa meminjam kapal pesiar ini sudah cukup luar biasa. Di East Ocean City, jumlah Yah pribadi tidak lebih dari 3. Memikirkan ini, Yue Yang tiba-tiba memiliki beberapa kekhawatiran. Kekayaan keluarga Zhao Yanzi jauh lebih baik dari keluarga kita. Sekarang Zi akan menjadi menantu kita, apakah itu benar atau salah? Apakah Xie Yujia lebih cocok untuk Hao Ren? Situasi keluarga kami mirip, Yue Yang berpikir dalam hati. Yue Yang. Zhao Hongyu menunjuk ke laut besar di depan. Dalam 50 km di depan kita, ada sebuah pulau kecil bernama Pulau Karang. Ini adalah objek wisata yang dikembangkan bersama oleh grup Mingli dan Kota Matya. Itu baru saja dibuat tahun ini dan belum terbuka untuk umum. Petik 2. Itu pasti sangat indah. Yue Yang tersenyum. Kapal pesiar itu menggedor dan membuat gelombang putih besar, bergegas ke timur. Sial, mereka terlalu kaya. Pemilik speedboat tidak bisa menahan teriakan saat ombak menggoyang kapal mereka. Zhao Hongyu berdiri di geladak dan memandangi samudera luas, membiarkan angin laut berhembus di atas wajahnya yang cantik. Faktanya, tidak hanya Pulau Karang yang berjarak 50 km tetapi juga ribuan kilometer yang membentang ke arah timur adalah wilayah klan Naga Lautan Timur. Semua harta di dan di bawah laut milik Istana Naga Lautan Timur. Tidak peduli berapa banyak peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, itu hanya mengambil sedikit kekayaan dari laut. Klan Naga Lautan Timur adalah sekaya negara, dan itu bukan lelucon. Zhao Yanzi tampak garang di luar, tetapi dibandingkan dengan latar belakang keluarganya, dia sudah sangat rendah. Zhao Hongyu terdiam saat berpikir, sudah hampir waktunya membiarkan Hao Ren, Fuma dan Komandan Jenderal Laut Timur, untuk melihat seberapa luas wilayahnya. Bab 472. Zhao Yanzi tidak tahan matahari di luar, jadi dia memblokir dahinya dengan tangannya dan pergi ke kabin kaca kapal pesiar. Kabin ditutupi dengan karpet merah berkualitas tinggi dan memiliki sekat jati, beberapa lukisan antik, dan meja kayu dengan seperangkat cangkir teh. Setiap barang bisa dideskripsikan menggunakan satu kata, mewah. Karena Zhao Hongyu dan Zhao Guang sangat ketat dengan disiplin Zhao Yanzi tidak pernah bisa memamerkan kekayaan keluarganya di sekolah, dan dia tidak bisa menyebutkan bahwa keluarganya memiliki kapal pesiar pribadi. Namun,
seorang gadis muda seperti dia masih suka pamer. Jadi, ketika Xie Yujia naik kapal pesiar keluarganya, dia masih sedikit bangga. Bahkan, sebelum dia mengenal Hao Ren, Zhao Guang dan Zhao Hongyu akan membiarkan Penatua Sun mengendarai kapal pesiar dan membawa Zhao Yanzi ke pulau itu untuk bermain setiap musim panas. Di masa lalu, Perdana Menteri Xia, Penatua Xingyue, dan Zhao Kuo sering menemani keluarga Raja Naga untuk perjalanan. Meskipun terdengar seperti bermain, itu adalah patroli wilayah klan Naga Lautan Timur. Klan Naga Lautan Timur mengendalikan ratusan pulau. Bahkan pada tingkat fana, ada lebih dari selusin pulau yang secara langsung dimiliki oleh grup Mingri. Dari perspektif Istana Naga Lautan Timur, semua pulau di Lautan Timur dikendalikan oleh klan Naga Lautan Timur. Dari sudut pandang grup Mingri, ada lebih dari selusin pulau pribadi yang dimiliki oleh keluarga Zhao Kuo. Gongxi, mari kita membuat teh. Lu Linlin, yang mengenakan kemeja biru mewah dan rok mini, berinisiatif untuk berjalan di depan meja kayu yang elegan dan mengambil teko dan daun teh. Lu Lili, yang mengenakan pakaian yang sama dengan Lu Linlin, diseret oleh Lu Linlin yang antusias ke meja. Ketika datang untuk membuat teh, mereka adalah tuan. Itu hanya karena keluarga Hao Ren tidak memiliki set teh yang baik, sehingga mereka tidak pernah memiliki kesempatan untuk melakukan keterampilan mereka. Mereka mengambil teko dan cangkir teh dengan terampil dan memindahkan mereka dengan cara yang mempesona. Kakak beradik Lu segar dan alami, seperti dua bunga melati yang semarak. Saat mereka melakukan seni teh, keempat lengan putih mereka seperti kupu-kupu yang terbang, dan mereka tersenyum bahagia, yang menyenangkan mata. Xie Yujia tersenyum senang dan duduk di sebelah Hao Ren. Di masa lalu, dia pikir para suster Lu sangat keras kepala dan tidak terlalu menyukai mereka. Tapi secara bertahap ketika mereka lebih banyak berinteraksi, dia berpikir bahwa mereka berdua sangat lucu. Zhao Yanzi membuka mata besarnya dan tidak berharap terlalu banyak dalam membuat teh. Ketika dia biasa datang di kapal pesiar, Perdana Menteri Xia juga membuat teh, tapi itu tidak sedekat mata seperti keterampilan Lu Linlin dan Lu Lili. Gongxi, tolong minum teh. Lu Linlin dan Lu Lili memegang dua cangkir teh pada saat yang sama dan mengirimnya ke Hao Ren. Tehnya berwarna emas muda, dan aroma yang kuat berasal dari cangkir. Hao Ren mengambil alih cangkir porselen kecil dari tangan lembut Lu Lili dan mencicipinya. Tiba-tiba, aroma menyebar dari ujung lidahnya ke tenggorokannya, dan itu terasa lembab. Lu Lili tersenyum malu-malu sementara Lu Linlin cemberut karena kecewa. Ternyata Hao Ren mengambil cangkir teh Lu Lili, yang berarti bahwa Lu Linlin kalah dari Lu Lili. Melihat ekspresi jelas mereka, Hao Ren tersenyum. Bahkan, dia hampir tidak bisa mengatakan siapa kakak perempuan itu dan siapa adik perempuan itu. Di masa lalu, Lu Linlin memiliki satu ekor kuda, dan Lu Lili memiliki dua ekor kuda. Hari ini mereka bergegas keluar dari pintu, jadi mereka dengan mudah menurunkan rambut mereka. Mereka berdua terlihat sama, cantik dan lincah. Zumo besar, Zumo kecil, tolong minum teh. Lu Linlin dan Lu Lili kemudian membawa cangkir teh ke Xie Yujia dan Zhao Yanzi. Zhao Yanzi cemberut dan bergumam, siapa Zumo kecil? Namun, ketika dia mencicipi teh yang dibuat oleh saudari Lu, dia segera menutup mulutnya. Itu terlalu harum, teh Premier Xia tak tertandingi. Dia menutup mulutnya dengan erat dan menikmati aroma kental dan manis yang samar di antara bibir dan gigi. Itu juga pertama kalinya Xie Yujia mencicipi teh yang begitu enak. Sementara dia terkejut, dia juga senang. Lu Linlin dan Lu Lili melihat mereka bertiga tenggelam dalam teh dan tersenyum kemenangan. Yue Yang dan Zhao Hongyu, yang berdiri di geladak tertiup angin laut, berbalik dan melihat mereka minum teh di kabin kaca. Mereka saling tersenyum dan berjalan ke kabin bersama. Bu, kamu harus minum teh ini. Ini sangat bagus. Zhao Yanzi berteriak pada Zhao Hongyu. Zhao Hongyu tersenyum ringan ketika Lu Linlin dan Lu Lili segera membawa dua cangkir porselen kecil kepadanya dan Yue Yang. Zhao Hongyu mengangkat jari kecilnya dengan elegan, mengambil cangkir teh, dan menyesap teh. Ini bagus, kata Zhao Hongyu dengan takjub. Hao Ren menatapnya dan berpikir bahwa jika Zhao Yanzi bisa belajar setengah keanggunan ibunya, itu akan fantastis. Yue Yang juga menyesap sedikit. Teh ini adalah yang terbaik yang pernah dia rasakan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memandang Lu Linlin dan Lu Lili secara berbeda, berpikir bahwa kedua gadis ini tidaklah sesederhana itu. Xie Yujia memperhatikan gerakan Yue Yang dan terlihat dan berpikir, jika aku dapat memiliki setengah dari temperamen sebagai ibu Hao Ren, betapa indahnya itu. Kapal pesiar putih, mengendarai ombak dan angin kencang,
melakukan perjalanan di laut dengan kecepatan sekitar 50 km per jam. Pada tingkat ini, mereka bisa mencapai Pulau Karang dalam 1 jam. Dengan cuaca yang indah, pemandangan di lautan bahkan lebih spektakuler. Yue yang sibuk dengan pekerjaan dan jarang beristirahat. Sekarang, dia akhirnya bisa santai. Agak panas. Zhao Yanzi tidak bisa lagi melihat pantai dari sini dan segera berbalik ke kabin bawah. Di kapal pesiar mewah berukuran sedang ini, kabin di atas lantai pertama adalah longe. Orang bisa menonton TV, minum teh, dan mengobrol. Lantai di bawah adalah kamar tidur, kamar mandi, dan ruang konferensi. Zhao Yanzi pergi ke kamar tidur. Dia tidak sabar dan pergi ke kamar tidur untuk berganti pakaian. Zhao Hongyu dan Yue yang terus minum teh dan mengobrol, Hao Ren tampak terpesona oleh laut di luar kabin, dan Lu Linlin dan Lu Lili mengepung Xie Yujia untuk mengobrol dengan seorang gadis. Jelas bahwa para suster Lu ingin memanfaatkan kesempatan untuk meningkatkan hubungan dengan Xie Yujia. Bagaimanapun, Xie Yujia adalah sumo besar. Tatata, suara langkah kaki muncul. Zhao Yanzi, yang mengenakan pakaian renang tali bahu dengan Winnie the Pooh di atasnya, muncul di kabin di lantai pertama. Dia mungil, dan rambut hitamnya yang halus menutupi bahunya yang bundar. Dia terlihat sangat imut. Baju renang itu juga memiliki beberapa lipatan kecil seperti rok di pantatnya, menambah kelucuan keseluruhannya. Namun, tubuh mungil itu tidak berarti bahwa dia masih terlihat seperti gadis kecil. Dia memiliki semacam kurva yang mendekati kedewasaan, jadi Hao Ren tidak bisa membantu tetapi melihat lagi. Oh, Zi sangat indah, puji Yue Yang. Bibi, Zhao Yanzi berlari ke lengan Yue yang dengan malu-malu, menyembunyikan dada bundarnya. Haha, ayo ganti baju juga. Lu Linlin menarik Lu Lili, meraih tas hitam di kabin, dan memasuki kamar. Mengetahui bahwa mereka akan pergi ke pantai pada hari berikutnya, mereka terutama pergi ke kota untuk membeli pakaian renang. Ketika mereka melihat Zhao Yanzi mengenakan pakaian renang yang indah, mereka tidak sabar untuk menunjukkan pada mereka. Hao Ren menyeruput teh di cangkir porselen kecil dan hampir tidak bisa menyembunyikan harapannya. Setelah hampir 2 menit, Lu Linlin dan Lu Lili, keduanya berpegangan tangan, berjalan menaiki tangga. Salah satu dari mereka memiliki ekor kuda yang panjang, dan yang lainnya memiliki 2 kuncir. Di bawah wajah-wajah cantik itu ada bahu tipis dan tulang selangka yang seksi. Saat mereka berjalan, dada penuh, lengan ramping, dan perut rata yang halus juga terungkap. Pakaian renang mereka adalah bikini 3 titik. Kain itu kencang di kulit mereka dan membuat mereka sangat seksi, dan ada 2 pola gurita di dadanya. Oh, melihat gurita di dada mereka, Hao Ren buru-buru mengambil cangkir teh yang dikosongkan dan pura-pura minum untuk menutupi rasa malunya. Saat mereka berayun dan berjalan lebih jauh, pinggang ramping indah Lu bersaudara dan kaki panjang yang indah terekspos di depan Hao Ren. Lu Lili dengan kedua kucir itu agak pemalu. Tapi kecuali untuk Hao Ren, yang adalah seorang pria, orang-orang lain di ruangan itu adalah wanita, yang akhirnya sedikit mempermalukan rasa malunya. Ketika mereka berjalan, rambut mereka berayun di belakang mereka, menciptakan godaan khusus. Zhao Yanzi memandang Lu Linlin dan Lu Lili dan kemudian melihat ke bawah pada pakaian renang One Piece-nya. Dia tiba-tiba merasa dikalahkan. Hehe, Yujia masih belum berubah menjadi pakaian renangnya. Zhao Hongyu memandang Lu Linlin dan Lu Lili dan kemudian berbalik ke Xie Yujia. Dia memperlakukan gadis-gadis itu sebagai putrinya sendiri, jadi dia senang melihat saudari-saudari Lu begitu cantik. Oh, Xie Yujia mengecilkan bahunya dan berdiri. Dia agak terlalu malu untuk berpikir untuk berganti pakaian renang. Meskipun ketika dia masih kecil, dia sering mengikuti Hao Ren dengan kemeja kecil dan pakaian dalam kecil, sekarang dia berusia 18 tahun. Dia membungkuk dan pergi ke kamar tidur, dan Hao Ren dengan cepat mengisi dirinya dengan teh dan mengalihkan pandangannya ke laut di luar. Dia tampaknya tidak terlalu menantikannya. Tidak tahu apakah 3 menit atau 5 menit telah berlalu, Xie Yujia muncul kembali. Hao Ren menoleh dan melihat Xie Yujia mengenakan baju renang 2 potong hitam. Perbedaan antara pakaian renang ini dan bikini 3 titik adalah bahwa bagian bawahnya bukan segitiga tetapi pada sudut yang rata. Namun, karena baju renang Xie Yujia terbuat dari kain peregangan yang dinamis, tubuhnya merentangkannya dan menunjukkan kurva yang sempurna, bahkan lebih dari Lu Linlin dan Lu Lili. Karena gugup, wajahnya merah muda, dan kedua matanya yang mengkilap tidak tahu kemana harus mencari. Hehe, Yujia memiliki sosok yang sangat bagus, kata Zhao Hongyu. Memang, di antara keempat gadis itu,
tubuh Xie Yujia menampilkan kecantikan lembut yang paling feminin. Zhao Yanzi lucu, Lu Linlin dan Lu Lili seksi, dan Xie Yujia cantik. Bibi, kamu melebih-lebihkan aku. Xie Yujia berjalan dengan wajah merah dan duduk di kursi di sebelah Zhao Hongyu. Dia meletakkan dua lengan tipis di pahanya dan menutup dadanya. Dia tidak tahu bahwa ini hanya membuat sosoknya lebih cantik. Huh, huh, huh. Zhao Yanzi mendengus 3 kali, menyesali bahwa dia tidak ingin memberi terlalu banyak pada Hao Ren untuk dilihat dan tidak membeli bikini gaya 3 poin. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan kalah dalam pertempuran baju renang. Kami akan segera tiba. Ren, bukankah kau berubah menjadi celana renangmu? Tanya Zhao Hongyu. Ini, Hao Ren melihat mata 6 wanita memandang dirinya sendiri dan segera merasa sangat stres. Aku akan pergi dan berubah. Hao Ren berdiri. Kakinya sedikit bergetar. Baru saja mengagumi pakaian renang Xie Yujia, sekarang dia harus menerima tatapan menghakimi mereka. Dia memasuki kamar yang pintunya masih terbuka, dan dia melihat celana renangnya di tas hitam di pintu. Di luar jendela kapal adalah gelombang berosilasi terus-menerus. Bahkan, kamar ini berada di bagian bawah kapal. Matahari bersinar di atas ombak dan masuk melalui lubang intip. Itu pemandangan yang indah. Di ranjang empuk, Hao Ren melihat pakaian dalam yang baru saja dilepas gadis-gadis itu. Pakaian ini, yang menyentuh tubuh, tersebar secara acak di tempat tidur, dan ada perasaan misterius dikombinasikan dengan sinar matahari dan ombak. Uhuk-uhuk. Meskipun tidak ada orang di sekitar, Hao Ren terbatuk 2 kali karena malu. Kemudian, dia duduk di tepi tempat tidur dan membuka bajunya. Dia buru-buru mengenakan celana renang biru gelapnya dan kemudian dengan cepat meninggalkan ruangan yang masih memiliki aroma tubuh gadis-gadis itu. Jika dia tinggal terlalu lama, apa yang akan dipikirkan gadis-gadis itu? Menginjak tangga, dia kembali ke kabin, hanya untuk melihat Zhao Hongyu dan gadis-gadis menatapnya seolah-olah mereka sedang mengadakan persidangan. Mereka duduk melingkar di sepanjang kaca baja plastik kabin, menatap Hao Ren yang baru saja keluar dari kompartemen bawah. Hao Ren punya perasaan dikelilingi. Dia membeli celana renang ketika dia mengambil kelas renang di universitas setahun yang lalu. Tampaknya agak kecil untuk dipakai sekarang. Pada saat itu, dia dan Zhou Liren mengambil kelas berenang bersama. Zhou Liren secara khusus membeli 2 celana renang segitiga paling ketat, yang mereka coba gunakan untuk menarik perhatian para gadis. Namun, mereka tidak berharap siswa laki-laki dan perempuan mengambil kelas terpisah. Di celana renang ketat ini, Hao Ren merasa agak canggung. Dia tidak tahu untuk berdiri atau duduk. Dia tidak berharap bahwa hanya dalam setahun, celana renang menjadi lebih ketat dari sebelumnya. Rasanya seperti sedikit tegang padanya dan mereka akan segera membuka. Ren juga sangat seksi, Zhao Hongyu memandang Hao Ren dan berkata sambil tersenyum. Ini, Hao Ren menggaruk kepalanya dan membuka pintu kaca untuk berdiri di luar dengan tergesa-gesa. Zhao Yanzi, Xie Yujia, saudari Lu, dan Yue yang semua mengikuti punggung Hao Ren dengan mata mereka. Tubuh Hao Ren tidak lebih buruk daripada para pelatih kebugaran, terutama pahanya yang kuat dan pinggul elastis, tiba-tiba Yue yang menjadi sedikit bangga pada putranya. Splash! Hao Ren tidak tahan dengan tatapan terbakar mereka. Dia mengulurkan tangannya dan melompat ke laut. Bab 473. Ren. Yue yang bergegas kegeladak ketika dia melihat Hao Ren melompat ke laut. Dia melihat Hao Ren memercikkan ombak di kapal pesiar dan berenang di air dengan gerakan lincah seolah-olah dia adalah naga di perairan dangkal. Anak ini, Yue yang merasa lega. Dia tidak berharap keterampilan berenang Hao Ren meningkat dengan begitu banyak. Haha. Lu Linlin dan Lu Lili mengeluarkan serangkaian tawa riang, dan mereka terjun ke laut dalam sudut yang anggun seperti 2 lumba-lumba putih. Mereka melambaikan tangan mereka yang indah. Dalam waktu singkat, mereka berada di sisi Hao Ren, satu di sebelah kiri dan yang lainnya di sebelah kanan. Mereka seperti 2 putri duyung cantik yang berenang oleh naga. Sun Elder sedang mengaduk kapal pesiar. Dia dengan cepat memperlambatnya ketika dia melihat Hao Ren dan saudara Lu di dalam air. Perahu berhenti di laut. Aku tidak mengira Lu Linlin dan Lu Lili bisa berenang dengan baik. Yue yang tersenyum ketika dia meraih pagar. Hao Ren mendayung lebih dalam ke laut, dan Lu Linlin dan Lu Lili menyelam ke bawah setelah Hao Ren. Xie Yujia memandang Hao Ren dengan iri. Dia tidak bisa berenang dan juga Hao Ren, jadi dia tidak berani melompat dengan ceroboh ke laut tanpa akhir ini. Zhao Yanzi bisa berenang dengan baik tetapi tidak segila Lu Linlin dan Lu Lili.
Dia tidak mengikuti Haoren karena dia percaya bahwa perempuan harus menahan sedikit lebih banyak. Setengah menit kemudian, Haoren mengeluarkan kepalanya dari air. Lu Linlin dan Lu Lili tertawa riang di belakang Haoren, berenang bahkan lebih cepat darinya. Ada tempat indah bernama Sky Lake tempat mereka dulu tinggal. Mereka sering mandi atau bermain-main di air di sana, jadi jenis laut yang tenang ini tidak masalah bagi mereka. Haoren berenang di sekitar kapal pesiar mengambang dan memanjat di sudut. Lu Linlin dan Lu Lili semuanya basah ketika mereka kembali ke geladak, dan mereka saling membantu membersihkan air di pipi mereka ketika air jatuh dari rambut mereka. Dengan sinar matahari yang cerah, mereka tampak lebih cantik. Yue yang tidak bisa tidak mengakui pada dirinya sendiri bahwa si kembar ini cantik. Vroom, Penatua Sun telah menyalakan kembali mesin kapal pesiar. Haoren naik ke lantai atas kapal pesiar. Dia membuka kursi lipat dan berbaring dengan nyaman. Dia melompat ke laut untuk membasahi celana renangnya agar tidak terlalu ketat. Sekarang setelah berenang singkat, ia kembali ke perahu untuk menikmati matahari dengan nyaman. Lu Linlin dan Lu Lili berbaring di kursi lipat di samping Haoren, berusaha menjaganya untuk dirinya sendiri. Mereka duduk di bawah payung dan menyilangkan kaki panjang mereka. Ketika mereka tersenyum, mata mereka melengkung seperti setengah bulan. Haoren tidak tahu apakah dia harus bahagia atau tidak bahagia dengan dua saudara perempuan yang mengikutinya dengan sangat dekat. Butuh setengah jam lagi untuk mencapai Pulau Karang, jadi Xie Yujia dan Zhao Yanzi juga menemukan kursi untuk berbaring. Tubuh mereka sudah terbiasa dengan suhu ini sekarang, dan mereka menikmati berjemur. Jika ada yang mengemudi melewati kapal pesiar ini dan melihat Haoren di antara empat cantik di atas, mereka mungkin akan berteriak, tak tahu malu. Pulau hijau secara bertahap muncul di depan mata mereka. Batu-batu putih di tepi pulau memiliki lubang-lubang kecil di dalamnya sejak gelombang mencuci mereka selama bertahun-tahun. Selain itu, sebagian besar pohon berusia di atas 100 tahun. Akar pohon melilit batu, dan cabang-cabang pohon menggantung di atas laut. Dari kejauhan, tampak seolah-olah pohon-pohon ini membuat pulau itu melayang di udara. Tidak jauh di depan ada dermaga dengan kapal pesiar putih 3 tingkat berlabuh. Penatua Sun mengemudikan kapal pesiar, dan staf, yang mengenakan kemeja berwarna-warni, segera datang untuk membantu penahan dan mengamankan kapal. Langit biru, pasir lembut, dan pepohonan hijau. Itu 100 kali lebih cantik daripada pantai di East Ocean City. Itu adalah pertama kalinya Xie Yujia melihat pulau yang begitu indah. Itu sulit dipercaya baginya, terutama karena pulau yang indah ini hanya berjarak 50 km dari East Ocean City. Lu Linlin dan Lu Lili melompat dari kapal pesiar ke pantai. Mereka mendarat di pasir lembut dan meninggalkan jejak kaki kecil di pantai. Yue Yang dan Zhao Hongyu keluar dari kabin. Mereka sudah berganti pakaian renang. Meskipun mereka tidak semudah gadis-gadis, mereka terlihat dewasa dengan cara yang indah. Yue yang memiliki sikap yang baik terhadap kehidupan, dan dia mempertahankan dirinya dengan cukup baik dan tidak terlihat seperti wanita berusia 40-an. Zhao Hongyu tampak lebih muda dari Yue Yang. Yue Yang terkenal di lingkarannya karena dia adalah istri Zhao Zonghua yang terkenal, jadi hubungannya dengan orang lain relatif sederhana. Zhao Hongyu adalah seorang arsitek, jadi dia bertemu dengan pengusaha dan pebisnis yang berbeda. Beberapa bahkan tidak tahu bahwa dia memiliki seorang putri yang masih remaja. Mereka semua berusaha mengejar dia karena dia sangat cantik. Tentu saja, setelah Zhao Hongyu menyebutkan bahwa dia adalah istri CEO Grup Mingli, semua orang mundur. Nyonya, Zhao. Pada saat ini, semua staf membungkuk ketika mereka melihat Zhao Hongyu. Pulau Karang ini dikembangkan oleh Mingli Group. Dalam arti tertentu, Zhao Hongyu adalah pemilik pulau resor ini. Karyawan yang dibayar dengan baik ini tahu siapa dia. Apakah kamar sudah siap? Tanya Zhao Hongyu. Kami sudah menyiapkan semuanya, Nyonya, salah satu anggota staf menanggapi. Bapak Sun, kamu tidak datang. Zhao Hongyu menoleh dan bertanya kepada Penatua Sun yang mengemudikan kapalnya. Aku tidak suka berjemur, jadi aku akan bersantai di kapal pesiar, jawab Penatua Sun. Zhao Hongyu mengangguk. Tepat ketika dia akan memimpin mereka ke hotel, bayangan putih tiba-tiba melompat keluar dari kapal pesiar. Si putih kecil menggeliat. Ia melompat ke atas pasir dan menggulung tubuhnya yang berbulu oleh kaki Xie Yujia yang dicukur. Kemudian, itu melompat tepat ke pelukannya. Penatua Sun yang masih di kapal pesiar agak terkejut melihat Little White. Bahkan dia tidak tahu kapan binatang iblis ini menyelinap. Ruf, Little White mengeluarkan suara lucu di lengan Xie Yujia. Kemudian,
Ia berdiri di lengannya dan melompat ke pelukan Zhao Yanzi. Semua gadis mengenakan pakaian renang mereka, dan Little White mengambil keuntungan dari para gadis. Kamu hal kecil, sangat tak tahu malu, Hao Ren menggertakkan giginya saat dia berpikir, tunggu sampai kamu berhasil berubah menjadi bentuk manusiamu, aku akan mengalahkanmu. Little White adalah binatang demok tingkat bin, dan itu hanya bisa mencapai level 6 yang terbaik sementara hanya binatang setan level 10 yang bisa berubah. Sepertinya Hao Ren hanya memiliki angan-angan. Ah, kamu masih menjilati aku. Zhao Yanzi sedikit memutar lehernya saat dia memegang Little White di tangannya. Meskipun dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, dia tersenyum dari jilatan yang geli. Sial, Little White, kau pencuri. Kamu telah mencuri buah dari pekerjaanku. Hao Ren berteriak dalam benaknya. Bab 474. Menginjak dada Zhao Yanzi dengan kaki belakangnya, Little White menjulurkan lidahnya yang merah dan berpasir dan mulai menjilati lehernya yang kecil dan lembut dengan intim. Beraninya kamu membuat kemajuan ke arah gadis-gadis. Hao Ren tidak tahan lagi. Dia mengambil Little White di lehernya dan melemparkannya ke pantai. Mengibas-ngibaskan kepalanya, Little White sepertinya tidak malu sedikit pun. Perencanaannya yang cermat membuktikan kecerdasannya yang tinggi. Dengan berenang di permukaan lautan, ia telah lama mencapai geladak kapal pesiar dan diam-diam bersembunyi di balik penyelamat, sampai mereka tiba di pulau. Dengan cara ini, ketika akhirnya keluar, Hao Ren tidak bisa mengirimnya kembali. Ayo pergi. Kita bisa mengantarkan barang-barang kita di hotel terlebih dahulu. Zhao Hongyu menyarankan dengan santai. Sekarang dalam pakaian renangnya, Zhao Hongyu terlihat lebih muda dari biasanya. Yue yang tiba-tiba merasa beruntung bahwa Hao Zonghua tidak ikut dengan mereka. Pria berusia 30-an atau 40-an tidak akan memiliki perlawanan terhadap kecantikan yang matang seperti Zhao Hongyu. Sambil mengangkat pantatnya, Little White berlari maju dengan gembira. Dekat dengan pantai, ada hotel bintang 5 yang terdiri dari 20 lantai. Bentuk bangunan ini tidak kubik seperti bangunan paling khas. Sebaliknya, itu berbentuk seperti siput laut dan berputar perlahan. Dengan desain ini, memungkinkan sebagian besar kamar di hotel memiliki akses ke pemandangan laut dari berbagai sudut. Selain itu, desain seperti itu membuat bangunan itu sendiri menjadi pemandangan indah pulau, menjadi satu dengan pemandangan alam. Mengikuti di belakangnya, Hao Ren bisa mengetahui dari langkah percaya diri Zhao Hongyu bahwa semua struktur di pulau itu pasti dirancang oleh Zhao Hongyu sendiri. Dia telah belajar arsitektur di bawah Zhao Hongyu selama beberapa waktu sekarang. Semakin dia belajar, semakin dia menyadari bahwa filosofi desain Zhao Hongyu sangat dalam dan tak terduga. Bahkan jika dia bukan istri Raja Naga Lautan Timur, dia masih akan menjadi salah satu arsitek top di dunia ini. Di belakang hotel, ada 52 villa berlantai satu. Villa-villa kecil dapat disewa, tetapi tidak untuk dijual. Konstruksi mereka belum selesai, jadi kami akan menginap di hotel hari ini. Tapi di masa depan, ini akan menjadi jalan yang bagus. Zhao Hongyu menjelaskan sambil berjalan. Mengangguk-angguk, Yue yang mengagumi Zhao Hongyu bahkan lebih sekarang. Meskipun dia bisa melihat betapa lembutnya tetapi didorong oleh karir Zhao Hongyu, Yue yang tidak punya cara untuk mengetahui bahwa keanggunan seperti itu adalah hasil dari beberapa ratus tahun kultivasi. Sebenarnya, Zhao Hongyu berpikir lebih tinggi tentang Yue Yang. Dekorasi hotel bintang 5 itu megah dan mewah. Suite-suite yang dipesan Zhao Hongyu ada di lantai paling atas, dan mereka memiliki pemandangan paling indah dari semuanya. Gadis-gadis itu bisa tinggal bersama kita. Ren, kamu bisa tinggal di kamar sendiri, kata Zhao Hongyu kepada Hao Ren ketika mereka tiba di lantai paling atas. Ketika dia berbicara dengan Hao Ren, dia menunjuk sebuah suite di samping suite presiden besar. Tentu, Hao Ren mengangguk saat bibirnya bergerak ringan. Tragedi yang begitu, harus dipisahkan oleh mereka, pikirnya. Putih kecil tinggal bersamaku. Zhao Yanzi menuntut dengan keras. Aku tahu, aku tahu. Zhao Hongyu membelai kepala Zhao Yanzi dengan tenang. Bahkan Little White tampaknya memiliki status yang lebih tinggi daripada Hao Ren sekarang. Saat memikirkan itu, pandangan yang ditembak Hao Ren ke Little White penuh dengan niat membunuh. Namun, mengibas-ngibaskan ekornya, Little White kembali menatap Hao Ren dengan ekspresi bangga saat mengedipkan mata berairnya yang besar. Segera, Zhao Hongyu dan yang lainnya membawa barang-barang mereka ke kamar presiden, sementara Hao Ren memasuki kamarnya setelah mendapatkan kartu kunci dari Zhao Hongyu. Karena kamarnya tepat di sebelah kamar presiden, perabotannya juga berkualitas luar biasa. Meski begitu,
Ukurannya jauh lebih kecil, dan itu lebih mirip sebuah suite untuk pengawal tokoh-tokoh penting yang tinggal di suite presiden. Melihat keluar dari jendela dari lantai ke langit-langit, lautan yang tak terbatas sangat mengagumkan. Pulau itu muncul seperti sepotong zamrud berbentuk bulat, dihiasi di laut biru yang halus. Juga, dari pandangan di atas, villa-villa kecil yang berada di tahap terakhir konstruksi mereka seperti kerang putih bermunculan satu persatu, dialokasikan dengan sangat indah. Saat celana renangnya berangsur-angsur mengering, itu mulai mengencangkan dan melukai pinggang Hao-Ren. Karena yang lain belum keluar dari ruang presidensial, Hao-Ren naik lift ke toko di lantai utama untuk membeli satu set celana renang baru. Haha, bukankah ini teman sekolahku, Tuan Hao? Suara yang sepertinya akrab datang dari lobi hotel tepat di belakang Hao-Ren. Saat Hao-Ren berbalik dan melihat keluar dari pintu kaca toko, dia melihat Huang Suji berdiri di luar toko dengan kacamata hitam dan kemeja Hawaii. Hao-Ren sedikit terkejut melihatnya di sini. Namun, dia berpikir kembali ke kapal pesiar di dermaga dan mengerti bahwa pulau itu terbuka tetapi dalam tahap pengujian. Itu belum dipromosikan secara luas. Mengingat fakta bahwa Huang Suji adalah putra dari wakil wali kota yang bertanggung jawab atas ekonomi kota Ocean Timur, tidak akan sulit baginya untuk mendapatkan tiket perjalanan ke Pulau Karang. Karenanya, tidak aneh baginya untuk muncul di sini. Apa yang kamu dapatkan? Aku akan membayarnya, Huang Suji menawarkan dengan cukup tulus saat dia masuk. Hao-Ren mengabaikannya. Dia terus melihat-lihat rak-rak sejenak dan berkata, yang hitam di sana. Ya. Petugas penjualan muda mengeluarkan satu set celana renang baru dan meletakkannya di depan Hao-Ren. Saat mencari-cari tubuhnya, Hao-Ren tiba-tiba menyadari bahwa dia hanya mengenakan celana renangnya dan lupa membawa dompetnya. Berapa harganya? Ini pada aku. Mengambil dompetnya dari kemeja Hawaii, Huang Suji menawarkan lagi. Jika saja Hao-Ren tidak tahu tentang sifat asli Huang Suji, dia jujur akan percaya bahwa Huang Suji bukan orang jahat. Meskipun demikian, dia tahu bahwa Huang Suji hanya berusaha untuk menyenangkannya. Di sekolah, Huang Suji tidak bisa mengesampingkan harga dirinya. Tapi sekarang karena tidak ada siswa lain di sini, dia sangat ingin menjadi dekat dengan Hao-Ren, berusaha keras untuk menyembuhkan hubungan mereka. Ini semua karena Hao-Ren adalah putra Hao Zonghua dan Yue Yang, dan salah satu dari keduanya adalah sosok yang cukup besar untuk mengejutkan kota Ocean Timur. Tidak. Hao-Ren menoleh ke petugas penjualan dan bertanya, bisakah aku meletakkannya di kamar aku? Sama seperti petugas penjualan akan menolak, dia melihat kartu kunci emas Hao-Ren telah diikat di pergelangan tangannya dengan karet gelang dan segera setuju. Ya Pak. Kamu dapat menggunakan kartu kunci kamu dan membayar semua pembelian kamu di akhir masa tinggal kamu. Hebat. Hao-Ren mengambil celana renang sambil menyerahkan kartu kuncinya untuk petugas penjualan untuk disimpan di file. Huang Suji, kamu bicara dengan siapa? Pada saat ini, suara tajam yang jelas bergema melalui lobi di luar toko. Hao-Ren berbalik dan melihat Lin Li, gadis dari kelas 3 dari program yang sama, berjalan menuju pintu masuk toko dengan bikini. Lin Li tampak bingung sejenak saat dia melihat Hao-Ren berdiri di belakang Huang Suji. Kemudian, dia berkata dengan nada sedikit kesal tetapi menawan, mengapa kamu berbicara dengan ini bangkrut? Kamar sudah siap. Ayo pergi. Ayah Lin Li adalah seorang pengusaha yang bekerja di industri pakaian. Dia memiliki pabrik besar dan memiliki hubungan dengan beberapa pejabat di pemerintah kota. Kali ini, Lin Li bisa mendapatkan tiket perjalanan melalui koneksi ayahnya. Saat mereka sedang liburan musim panas, dia sangat gembira bisa mengajak Huang Suji ikut bersamanya. Meskipun dia terkejut melihat Hao-Ren di sini, dia langsung yakin bahwa Hao-Ren ada di sana untuk pekerjaan musim panas. Tidak peduli apa jenis reputasi yang Hao-Ren miliki di sekolah akhir-akhir ini, bagaimanapun, dia adalah anak dari keluarga biasa. Mungkin dia memang memiliki kerabat kaya yang tinggal di luar negeri, datang menjemputnya beberapa kali, dan bahkan meminjamkannya Ferrari mereka, uang itu masih milik kerabat kaya. Hao-Ren mungkin bersenang-senang sambil mengendarai mobil mewah, tapi dia masih orang biasa, pikirnya. Aku ingin bikini ini. Ukuran dadaku 85. Sama seperti Lin Li berjalan ke Huang Suji dan menghalangi pandangan Hao-Ren, suara yang jernih dan bergema terdengar dari sudut lain toko. Pandangan Hao-Ren melintasi celah kecil di antara bahu Huang Suji dan Lin Li dan mendarat di Zhao Yanzi yang mengenakan pakaian renang One Piece-nya. Berdiri di bagian baju renang wanita dan di jari kakinya, Zhao Yanzi menunjuk bikini 3 poin hijau di bagian paling atas. Berdiri di depan Hao-Ren, Lin Li memperhatikan tatapan terang-terangan Hao-Ren dan mundur 2 langkah.
Dia pikir Hao Ren sedang menatapnya dan merasa bahwa tubuhnya yang indah akan sia-sia untuk dilihat orang seperti Hao Ren. Sebagai gadis paling populer di sekolah, ia memiliki banyak pengejar di sekolah, terutama yang berada di program teknik. Bagaimana dia bisa membiarkan seseorang seperti Hao Ren melihatnya dengan mudah? Bahkan, tatapan Hao Ren sama sekali tidak berlama-lama di tubuhnya. Sebaliknya, dia diam-diam terhibur oleh Zhao Yanzi. Gadis ini datang lebih awal untuk mendapatkan bikini baru hanya karena dia takut kalau Xie Yujia dan si kembar mungkin lebih cemerlang darinya. Apa yang kamu tertawakan? Lin Li mengambil beberapa langkah lagi saat dia menemukan senyum Hao Ren sedikit menyeramkan. Dia memelototi Hao Ren dengan marah dan berpikir, idiot ini. Dia pasti memiliki beberapa pemikiran mesum ketika melihat tubuhku. Huang Suji, kenapa kamu tidak bereaksi sama sekali? Lin Li bahkan lebih marah pada Huang Sujia karena tidak peka dan lambat. Setelah ujian akhir mereka, dia akhirnya membuat Huang Suji setuju untuk menjadi pacarnya dan melakukan perjalanan ini ke Pulau Korel, yang tidak secara resmi terbuka untuk umum. Namun, Huang Suji sama sekali tidak bereaksi terhadap Hao Ren yang mengintip tubuh pacarnya. Pada saat ini, Huang Suji telah mengikuti tatapan Hao Ren dan berbalik untuk melihat gadis muda yang berbelanja pakaian renang. Dia sepertinya tidak memiliki banyak kesan tentang gadis muda ini. Meskipun demikian, gadis yang terlihat beberapa tahun lebih muda ini memiliki tubuh yang tidak dewasa yang penuh dengan keaktifan, dan setiap gerakannya memancarkan kelucuan dan masa muda. Saat berjinjit dan dengan cemas menunggu petugas penjualan mengeluarkan bikini yang dipilihnya, Zhao Yanzi tiba-tiba mendeteksi tatapan pada dirinya dan berbalik sekaligus. Dia pertama kali bertemu mata dengan Hao Ren, dan kemudian dia melihat tatapan Huang Suji. Seketika, wajahnya dipenuhi dengan kemerahan. Melebarkan matanya, dia berteriak, "Apa yang kamu lihat? Ini uangnya." Setelah mengeluarkan beberapa lembar uang 100 yuan ke meja kasir, Zhao Yanzi mengambil bikini yang dibawa petugas penjualan dan berlari keluar dari toko menuju kamar mandi wanita yang terletak di sisi lobi. Masih menatap punggung Zhao Yanzi, Huang Suji sedang kosong. Dia biasanya tidak tertarik pada gadis-gadis yang masih sangat muda, tapi dia menemukan gadis yang memiliki pipi yang bersinar sangat manis dan cantik. "Hao Ren, kamu di sini." Aku bertanya-tanya mengapa kamu tidak menjawab pintu. Di luar pintu kaca toko, Xie Yujia berkata ketika dia mulai berjalan dengan pakaian renang 2 potong. Setelah mendengar suara Xie Yujia, baik Huang Suji dan Lin Li menoleh. Melihat keduanya, Xie Yujia menghentikan langkahnya sebentar. Dalam pakaian renang hitamnya, tubuh sempurna Xie Yujia ditampilkan dengan indah. Berdiri tepat di sebelah Lin Li, Huang Suji tidak dapat menahan diri dan langsung menatap Xie Yujia. Dia telah melakukan kontak dengan Xie Yujia di kantor sekolah beberapa kali, tetapi sedikit yang dia tahu bahwa Xie Yujia memiliki tubuh tanpa cacat di bawah pakaiannya yang biasanya konservatif. Di sisi lain, Lin Li yang merupakan gadis paling populer yang memproklamirkan diri di sekolah sekarang jauh lebih rendah dibandingkan dengan Xie Yujia. "Aku membeli celana renang baru. Ayo pergi." Hao Ren berjalan keluar dan meletakkan tangannya di sekitar tangan kecil Xie Yujia saat mereka berjalan menuju pintu putar hotel. Dia tidak tahan dengan pria lain yang memeriksa Xie Yujia. Sementara itu, Lin Li dibiarkan berdiri di sana dengan tak percaya. Apakah ini bangkrut? Apakah serius mendapatkan kecantikan seperti Xie Yujia untuk menjadi pacarnya seperti kata rumor? Pikirnya. Bab 475. Itu semilir di pantai di mana payung pantai tampak seperti jamur yang tumbuh dari pasir. Pohon-pohon kelapa bergoyang tertiup angin laut, menambah nuansa tropis ke pemandangan itu. "Kamu dapat menemukan tempat untuk duduk sementara aku pergi dan berganti pakaian renang baru aku." Hao Ren melepaskan tangan Xie Yujia dan berkata, "Oke." Xie Yujia mengangguk dan mengawasinya berlari menuju kamar kecil di kejauhan. Dia akan menemukan tempat untuk beristirahat ketika Huang Suji berjalan keluar dari hotel dan tersenyum. "Hehe, teman sekolah Xie, kenapa kamu mengabaikan kami?" Setelah mengetahui latar belakang Hao Ren, Huang Suji tahu dia bukan tandingannya. Karena Hao Ren mengabaikannya, dia mencoba mencari terobosan dengan Xie Yujia. Berjalan di samping Huang Suji, wajah Lin Li menjadi gelap. Bagaimanapun, Xie Yujia baru-baru ini mulai berdandan dan menjadi lebih cantik. Pada saat yang sama, popularitasnya di universitas mereka tampaknya telah melampaui Lin Li. Para siswa di sekolah lebih memperhatikannya, terutama setelah dia dikabarkan menjadi pacar Hao Ren. Singkatnya, Xie Yujia lebih populer daripada Lin Li. Namun, terlepas dari kecantikannya, Xie Yujia hanya orang biasa,
tidak dalam lingkaran yang sama dengan Lin Li yang keluarganya bernilai puluhan juta yuan. Apa yang dimaksud Huang Suji dengan berbicara dengan seorang gadis biasa alih-alih menemaninya? Dia menyukai Huang Suji, tetapi keluarganya tidak kalah kuat dari Huang Suji. Yah, kamu bersenang-senang, Xie Yujia mengangguk sedikit dan memberi mereka jawaban aneh sebelum berjalan ke kursi teduh di pantai. Beberapa saat kemudian, Hao Ren telah berubah menjadi celana renang barunya dan membuang pasangan tua yang murah itu sebelum berjalan keluar dari kamar mandi. Dari kejauhan, dia melihat Huang Suji mengganggu Xie Yujia. Merasa tidak senang, dia berlari kembali ke sisi Xie Yujia. Celana renang baru Hao Ren adalah sepasang celana boxer elastis, yang lebih pas dibandingkan dengan sebelumnya, menunjukkan otot-otot peledaknya. Sebagai anggota tim lintasan sekolah menengahnya, otot-otot kakinya selalu kuat. Setelah latihan keras baru-baru ini mengenai teknik tinju yang mendasar, otot-otot di seluruh tubuhnya berada dalam kondisi sempurna, membuatnya terlihat luar biasa dalam celana renang berkualitas tinggi. Tentu saja, tubuhnya tampak alami, tidak seperti pria berotot dengan otot besar. Melihat Hao Ren berlari ke mereka, Huang Suji menelan kembali kata-katanya. Sosok Hao Ren tampak biasa di bawah pakaian, tapi sekarang dia tampak jauh lebih kuat daripada Huang Suji. Lin Li yang berdiri di samping Huang Suji sedikit terkejut melihat sosok hebat Hao Ren di celana renang baru, berpikir, orang biasa ini memiliki sosok yang baik. Ayo pergi. Hao Ren melingkarkan lengannya di punggung Xie Yujia dengan lembut dan membawanya ke pantai, mengabaikan Huang Suji dan Lin Li. Apa yang kamu sombongkan? Lin Li berteriak kesal. Sosok Hao Ren yang baik mungkin adalah hasil dari kerja kerasnya sebagai pekerja di waktu luangnya, dan itu pasti tidak seanggun tubuh kita sejak kita berlatih di pusat kebugaran. Pada pemikiran hipnosis diri ini, Lin Li segera merasa lebih baik. Mengenakan celana renang hitam profil rendah, Hao Ren menunjukkan sosok laki-lakinya yang gagah. Di sampingnya, baju renang dua potong hitam Xie Yujia mengungkapkan pesona wanitanya yang hebat. Yang satu kuat dan berotot sementara yang lain lembut dan melengkung. Baju renang mereka dari kain yang sama dan warna yang sama, membuat mereka terlihat seperti pasangan. Hao Ren menyadari ini, dan dia merasa sedikit canggung. Dia mengambil sepasang celana renang hitam tanpa berpikir, dan dia tidak mengantisipasi hal ini. Dengan lengan Hao Ren di punggungnya, Xie Yujia memerah karena kulit mereka bersentuhan. Baju renang, gerakan, dan langkah mereka yang serasi membuat mereka terlihat seperti pasangan yang baru menikah di bulan madu mereka. Orang-orang yang menikmati matahari di pantai semua memandang ke arah mereka. Bagaimanapun, seorang pria tampan dengan seorang wanita cantik selalu menjadi pemandangan yang menarik perhatian. Karena Pulau Karang masih dalam tahap pengujian, hanya elit tingkat atas di East Ocean City yang diizinkan di sini, yang menjelaskan jumlah orang yang lebih sedikit di pulau itu dibandingkan dengan pantai-pantai lain di kota itu. Gongzi, Gongzi. Melambaikan tangan, Lu Linlin dan Lu Lili lari dari hotel. Mengenakan bikini seksi, mereka terbang ke Hao Ren seperti dua kupu-kupu, meninggalkan dua untaian jejak kaki di pasir. Orang-orang yang telah melihat Hao Ren dan Xie Yujia juga tertarik ketika mereka melihat Lu Linlin dan Lu Lili. Sangat jarang melihat si kembar, terutama si kembar yang cantik. Dalam balutan bikini, Lu Linlin dan Lu Lili menunjukkan kulit mulus dan sempurna mereka seperti sepasang patung artistik yang layak untuk dikoleksi. Menendang pasir halus, mereka berlari ke sisi Hao Ren dan hampir menabrak lengannya jika dia tidak menyingkir dengan Xie Yujia di lengannya. Di belakang mereka, Yue Yang dan Zhao Hongyu yang mengenakan kacamata hitam dan memegang payung juga keluar dari hotel. Mengenakan pakaian renang, sandal pantai, dan dua potong kain kasa di sekitar pinggang mereka, mereka berjalan keluar dari hotel dengan tabir surya. Berbaring di pantai di atas alas tahan air, mata pria parubaya itu berbinar. Sangat menyenangkan untuk menonton gadis-gadis muda, tetapi mereka tergoda saat melihat Yue Yang dan Zhao Hongyu. Namun, beberapa pria bermata tajam segera menyadari bahwa wanita di sebelah kiri adalah Zhao Hongyu, istri CEO Mingri Group dan manajer umum Pulau Karang, dan wanita di sebelah kanan adalah Yue Yang, Ratu Ilmu Pengetahuan, yang baru-baru ini kembali dari luar negeri dan sekarang tinggal di East Ocean City. Mereka tidak bisa mengacaukan salah satu dari wanita ini dan segera memalingkan muka, bertanya-tanya bagaimana kedua wanita ini menjadi teman baik. Di mana sih? Zhao Hongyu berjalan ke sisi Hao Ren dan melihat sekeliling sebelum bertanya. Kurasa dia akan segera keluar. Hao Ren memandang ke arah hotel. Benar saja, saat dia mengatakan itu, Zhao Yanzi berjalan keluar dari hotel mengenakan bikini hijau. Mirip dengan bikini yang dikenakan saudara Lu, bikini Zhao Yanzi berwarna hijau murni tanpa pola.
3 benang sutra menghiasi bikini, dan rasanya seperti bikini akan jatuh jika seseorang menarik tali dengan ringan. Ukuran 85, Haoren ingat nomor Zhao Yanzi kepada petugas penjualan. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.